Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam, Bapak Dr. Ahmad Afandi, MAG. Perkenalkan, nama saya Dewi Antika dengan NIM 1908101024 dari kelas Pendidikan Agama Islam A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah sejarah peradaban pra-Islam Cina dan India sebagai tugas ujian akhir semester. Peradaban Cina. Negeri Tiongkok atau saat ini dikenal dengan negeri Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaan pada era Kekaisaran Tang sekitar tahun 618 sampai 719 Masehi. Adapun agama atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya agama Islam diantaranya yaitu: pertama, agama Konghucu. Agama Konghucu merupakan kepercayaan asli penduduk setempat pada masa Kekaisaran Dinasti Chu. Kedua, agama Tao atau Taoisme. Sama halnya dengan agama Konghucu, merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang dibawa oleh Lao Tzu. Ketiga, yaitu agama Buddha. Agama ini diperkenalkan pada masa Kekaisaran Dinasti Mingti dan mulai berkembang pada masa Kekaisaran Dinasti Sui dan Dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Peradaban Lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia sejak masa purba sampai masa sekarang. Peradaban ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lain, peradaban Cina ini berkembang di sekitar Lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghe sekitar 5.000 tahun lalu. Sungai ini disebut juga sebagai Sungai Malapetaka karena sering dilanda banjir dan sering diserang oleh suku barbar. Dalam menghadapi masalah ini, maka pada masa dinasti Qin membangun sebuah tembok, yaitu yang sekarang disebut dengan Tembok Cina. Islam masuk dan menyebar di wilayah Cina melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan dan yang kedua yaitu jalur perkawinan. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina melalui dua jalur perdagangan, yaitu pertama jalur darat dan yang kedua jalur laut. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan diantaranya yaitu: pertama, Feng Jiao merupakan dewi angin. Kedua, Lei Xin merupakan dewa topan. Ketiga, Taishan merupakan dewa yang menguasai bukit. Dan terakhir yaitu Ho Po. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning, terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina pada umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian sudah dikenal sejak zaman Neolitikum sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Cina di berbagai wilayah itu berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkan bahasa pemersatuan yang disebut dengan Kuo-yu. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Pendukung India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khaybar. Mereka menetap di sekitar aliran sungai Gangga dengan kebudayaan lembah sungai yang subur.
Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban, yaitu kebudayaan lembah sungai Indus dan kebudayaan lembah sungai Gangga. Kedua sungai tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Letak geografis peradaban lembah sungai Indus terletak di wilayah Pakistan. Sungai ini mengalir melalui Pakistan dan bermuara di Laut Arab. Penduduk asli yang berada di lembah sungai Indus adalah bangsa Dravida. Pada tahun 1921, 1922, 1933, dan 1942 berhasil ditemukan peninggalan-peninggalan reruntuhan kota tua, yaitu kota Mohenjo-daro dan kota Harappa yang merupakan sisa-sisa peninggalan dari bangsa Dravida. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lembah sungai Indus yaitu pertama, pemujaan terhadap dewa dan dewi, terutama dewi ibu yang terbuat dari tanah liat. Dan kedua yaitu pemujaan terhadap hewan. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna dan 2 buah torso, yaitu arca yang telah hilang kepalanya. Patung ini mirip dengan patung Siwa Nataraya dari kerajaan Chola India Selatan dan juga alat-alat rumah tangga serta senjata. Letak geografis peradaban lembah sungai Gangga antara Gunung Himalaya dan Gunung Vindhya. Sampai sekarang wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya Buddha Hindu. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Adapun dewa lainnya yaitu Dewi Saraswati dan Dewi Lasmi. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau antara kerajaan-kerajaan kecil ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Chandragupta I pada tahun 320-330 Masehi dengan pusatnya di lembah sungai Gangga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Dewi Antika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.